Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan sekalian, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas putar kewajiban kita dalam mendidik istri kita dan bagaimana kita berusaha mencari solusi untuk semakin kompleksnya tantangan dan rintangan kita dalam mendidik istri kita. Yang pertama, mengapa topik ini sangat penting? Dikarenakan istri kita, dia adalah guru yang pertama dan guru utama bagi anak-anak kita. Maka seharusnya ini ketika seseorang hendak memilih seorang istri, adalah dia menyadari bahwasanya dia hendak memilih seseorang yang akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Namun sekarang masalahnya kita hanya akan membicarakan kita sudah memilih seseorang untuk menjadi istri kita. Sekarang tinggal bagaimana kita harus mendidik istri kita dan mencari solusi dengan semakin kompleksnya, semakin beratnya tantangan kita dalam mendidik istri kita. Mendidik istri intinya juga seperti orang berdakwah, sama, tapi ada beda. Seorang guru yang berdakwah kepada orang lain. Dia berbicara, dia memberikan satu nasihat kepada orang yang dia tidak mengetahui secara luar dalam tentang siapa sebenarnya dia. Adapun istri kita enggak. Istri kita tahu luar dalam tentang kita. Ini bedanya. Ya. Karena 24 jam kita bersama mereka. Karena itu kita harus kembali kepada asal di dalam berdakwah itu, yang didahulukan adalah perbuatan. Ya. Yang didahulukan adalah apa? Contoh terlebih dahulu. Dan yang pertama dalam kita umum secara berdakwah ini, yang pertama adalah nomor satu, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat yang turun berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW, beliau ingin sekali agar Abu Thalib masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahukan, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cinta. Ini perlu kita catat benar-benar nomor satu. Dan demikian pula terjadi di sebagian para nabi, istri mereka kafir. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata fir. Daraballahu mathalan ladzina kafarum ra'ata nuhi wa ra'ata lut. Allah memberikan percontohan permisalan orang-orang kafir itu semisal istri dari Lot dan istri dari Nuh. Mereka istri yang tinggal bersama Nabi. Ya. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Para nabi ada di antara mereka tidak bisa memberikan petunjuk. Ini yang pertama. Itu kita tidak bisa memberikan
hidayah taufik, maksudnya hidayah taufik kepada istri kita. Nomor satu. Yang kedua tadi telah kita singgung, istri itu 24 jam dengan kita, dan itu sebetulnya berdakwah bukan masalah dengan istri saja. Semua dalam masalah dakwah sebetulnya berdakwah dengan perbuatan lebih mengena daripada dengan kata-kata. Karena itu Nabi SAW juga demikian. Pertama berdakwah dengan apa? Dengan perbuatan, yaitu dikenal, telah terbukti oleh masyarakat di sekitarnya bahwasanya beliau seorang yang jujur dan amanah. Tidak diragukan sama sekali. Beliau telah membuktikan sesuatu yang membuat orang itu percaya, trust istilahnya dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris trust. Kepercayaan itu ada. Itu membangun kepercayaan terlebih dahulu. Dengan apa kepercayaan itu dibangun? Orang percaya dengan kita, orang percaya dengan seorang pendakwah, percaya dengan Nabi, percaya dengan seorang dai, dan suami adalah dai bagi istrinya dan bagi anggota keluarganya. Dengan apa? Dengan perbuatan nyata yang terbukti. Dan di antara bukti bahwasanya perbuatan itu lebih mengena dalam berdakwah daripada kata-kata adalah, sebagai contoh, kejadian sepulang dari perjanjian Hudaibiyah, bahwasanya Nabi dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak jadi umroh. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hewan korban. Ya, dan ternyata tidak satu pun dari para sahabat melakukannya ketika itu, karena mereka masih diliputi perasaan sedih dan kecewa tidak jadi umroh. Perjanjian Hudaibiyah yang dirasa merugikan kaum muslimin, nggak jadi umroh. Tidak satu pun dari mereka melakukan. Akhirnya bagaimana? Kapan mereka melakukan perintah Nabi SAW? Setelah Nabi SAW memberikan contoh, beliau menyembelih seekor kambing, maka berbondong-bondong para sahabat pun mengikuti perbuatan Nabi SAW. Ini menunjukkan dakwah dengan perbuatan lebih mengena, dan ini lebih diutamakan apalagi seorang suami kepada istri. Yang dilihat pertama itu perbuatannya dulu. Nah, seorang dai ketika berdakwah di luar, orang tidak tahu hakikatnya dia, akan lebih mudah menerima. Adapun istrinya 24 jam bersama dia. Dia mengetahui yang dikatakan suaminya itu sesuai dengan perbuatannya apa enggak, istrinya tahu. Itu hanya teori atau itu sebenarnya dia itu istrinya sudah tahu. Istri kita tahu. Karena itu tantangan berdakwah kepada istri ini benar-benar berdakwah yang benar, sungguhnya itu kita berdakwah kepada istri kita sebelum berdakwah kepada orang lain. Karena hanya bisa dibuktikan dengan bukti. Karena itu tidak ada jalan lain. Dalam metode mendidik istri, apa? Ya dengan mendidik diri kita terlebih dahulu. Agar kita menjadi contoh, menjadikan kita sebagai contoh qudwah bagi istri dan keluarga kita. Dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan ibadah kita, ya, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin keluarga sehari-hari 24 jam itu terlihat oleh istri kita. Dan itu tidak akan bisa kecuali kalau kita betul-betul berusaha mendidik kita terlebih dahulu. Dan ini yang kedua sebenarnya. Dibersamai dengan apa? Doa. Karena seperti yang kita sampaikan yang pertama tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kalian tidak bisa memberi
petunjuk kepada orang yang kau cintai. Satu itu berarti butuh doa. Nomor satu doa, nomor dua contoh. Ya. Namun demikian dari tadi setelah ini dengan contoh ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu menghibur kita dari firman Allah, innakala tahdi man ahbabta, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh kepada kami akan benar-benar kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Allah berjanji kepada siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan apa? Menunjukkan, memberikan jalan, menunjukkan jalannya. Jadi ini dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan jihad. Ya, pertama tadi, usaha kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita sebagai seorang suami, ya, mesti berikan contoh. Kemudian yang ketiga, nah kita kalau mau memberi contoh dan mau kita berdakwah kepada istri, itu menjadi kita bisa dengan perbuatan yang benar, itu semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu dulu. Ilmu yang kemudian diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Nah, ilmu itu dibutuhkan ya. Semisal gini. Perkara yang duniawi yang kecil-kecil saja. Ya, semisal kita apa? Memasak. Kita masak. Atau kita yang mudah aja, kita mau goreng kerupuk aja. Bikin apa? Kerupuk. Goreng kerupuk aja ada ilmunya. Kita mesti tahu cara, ilmunya tahu, kemudian dilakukan secara benar. Itu saja hasilnya mungkin nggak maksimal. Bagaimana kalau nggak ada ilmunya? Nah, demikian juga seorang suami minim ilmu, ilmunya minim, mau mendidik istri, mengharapkan hasil yang istri yang hebat tanpa ilmu nggak mungkin, tidak mungkin. Nah, ilmu ini ada dua cara kita menggapainya. Pertama, kita membekali diri sendiri. Yang kedua, bersama-sama dengan istri atau memberikan kesempatan kepada istri untuk menuntut ilmu. Dan sebagian suami sayangnya tidak semuanya ini enggak, bahkan dia membekali juga minim. Dia berusaha bersama-sama istrinya, misalnya lihat mengikuti pengajian bersama, datang ke pengajian bersama, atau misalnya online melihat YouTube ya pengajian bersama, itu juga tidak. Atau tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk menuntut ilmu agama, tidak memfasilitasi. Sebagian ini ada suami-suami yang pelit dalam masalah ini. Kalau Anda tidak ridho suami istri Anda keluar-keluar, ya udah belajar dari rumah bisa. Secara online, baik dengan Zoom, baik dengan melalui rekaman-rekaman online. Kalau perlu nonton bareng, pengajian dilihat bareng, nggak cuma nyuruh aja. Kita nggak cuma nyuruh aja, kita memberi contoh. Ini cara-cara kita ya dalam meraih ilmu seperti ini. Tanpa ilmu nggak akan bisa. Apalagi seperti tadi, masak yang lebih kompleks lagi. Masakan-masakan yang lebih sulit. Ya. Apalagi akan ditambah nggak bisa lagi tanpa ilmu. Apalagi ini masalah yang seperti ini untuk menghasilkan seorang wanita ya, yang terdidik, jelas sekali butuh ilmu. Ya. Dan ini kalau kita bagi-bagi ya, tantangan kita ini ada macam-macam. Tapi sebentar sebelum kita lanjut ke masalah tantangan, kita kembali dulu ke
kewajiban mendidik istri. Yang pertama, ini kita harus tahu ilmunya. Para suami adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Yang dalilnya dari Al-Quran langsung. Surat At-Tahrim sendiri yang kita sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Dan di situ dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wawu di situ memang kalau ahli bahasa itu mengatakan wawu itu tidak menunjukkan urutan. Iya, tapi bagaimanapun dalam Al-Quran disebut ku anfusakum. Didahulukan kata itu menunjukkan kewajiban kita sebelum mendidik istri, didiklah dirimu sendiri. Karena Allah mengatakan ku anfusakum. Peliharalah dirimu. Ini menunjukkan hendaklah kita memulai dengan diri kita sendiri. Ini dalil seperti itu. Tetap beda itu tetap ada. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah mendahulukan, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah di situ Allah ingin menekankan, yang memberikan rizki itu bukan kamu, tapi betul-betul Allah. Sampai Allah mengatakan, nahnu narzuquhum, didahulukan kepada mereka wa iyyakum. Demikian juga dalam ayat ini surat At-Tahrim, ku anfusakum. Peliharalah dirimu, menunjukkan hendaklah seorang suami memulai dengan dirinya terlebih dahulu, membekali dirinya terlebih dahulu dengan ilmu, kemudian dengan amal, kemudian dia menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sama istri sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini peringatan penting bagi para pendakwah termasuk suami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Demikian juga Allah menegur Bani Israel. Ya, di surat Al-Baqarah itu ya. Gimana itu? Ayatnya gimana itu ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Ya, itu juga bahaya sekali itu. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri dengan kebaikan wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya, ini tadi teguran yang sangat keras. Nah, ini makanya tugas berat para suami ini. Jadilah contoh terlebih dahulu. Kata-kata ini nomor 2. Ya, gitu. Kata-kata nomor 2. Buktikan dengan bukti-bukti. Ya. Ini tentang kewajiban. Kemudian nanti kita dalam mendidik itu ada rintangan, tantangan, hambatan itu zaman sekarang tambah banyak. Yang pertama dari diri kita sama istri kita. Dari diri kita dulu sendiri. Nah, itu tadi sudah kita sampaikan. Pertama minim ilmu, minim amalnya juga. Ini gimana diperbaiki? Diperbaiki dulu. Ya. Dan juga terkadang kita punya suatu akhlak yang kurang bagus misalnya. Ini akan menghambat. Ya. Perbaiki akhlak kita. Jangan menjadi seorang suami yang kasar. Jadilah seorang suami yang lembut, lemah lembut. Ya. Perbaiki diri kita. Yuk kita belajar agama, terus perbaiki diri kita, akhlak kita. Kemudian perbaiki akhlak kita dengan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bermanfaat itu tandanya akhlak kita akan menjadi lebih baik. Tadinya kasar, kemudian menjadi seorang yang lemah lembut. Dan Rasulullah SAW misalnya, beliau mensabdakan apa? La tahkiranna
minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu meremehkan dari suatu kebaikan sekecil apapun. Walau antalaqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin talq. Jangan kalian tuh meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, meskipun sekedar bermuka manis kepada saudaramu, sesama muslim. Dan yang paling berhak dari itu semua adalah setelah orang tua kita, istri kita. Yaitu apa? Ini termasuk di antaranya. Kita mengetahui sudah dalil, kemudian kita amalkan. Dan belajar itu. Oh, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bermuka manis. Berwajah yang ceria. Senyum. Senyum kepada orang tua kita. Juga yang utama kepada istri kita. Kalau saya itu, saya punya 4S. Ya. Saya sendiri. Merangkum 4S. Senyum, sapa, sentuh, support. Support ini bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia apa. 4 hal itu. Wajah kita yang Dukungan. iya, tapi kemudian dia jadi D, makanya agak susah. Ya udah 4S itu. Oh, Dengan S saja biar gampang ya. Senyum, tersenyumlah. Karena gini ya, ada orang yang stres ketika melihat wajah kita tersenyum, itu bisa melapangkan hati dia. Coba aja, bener. Kalau kita ketemu sama teman, kemudian teman kita itu berwajah ceria, tersenyum, kita melihat dia, kita lagi ada masalah, kita lagi sedih, kadang itu kita bisa lupa dengan masalah kita dan hati kita menjadi lapang. Dan ketika sebaliknya kita melihat orang yang cemberut, hati kita itu bisa ikut menjadi sempit. Demikianlah istri kita, apalagi wanita, seseorang yang sensitif, lebih sensitif daripada kita. Bagaimanapun perempuan itu lebih sensitif daripada laki-laki. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kalian terhadap gelas-gelas apa? Qawarir itu botol itu. Maksudnya gelas-gelas kaca gitu. Bayangkan. Berlaku lembutlah kalian. Tersenyumlah kita. Jangan kita pelit senyum sama istri. Gitu. Nah, itu nanti adalah amal dari ilmu yang kita setelah kita belajar agama, kita amalkan dengan itu. Banyak ya. Kalau kita belajar itu, setelah kita belajar itu kita tahu ya. Di antara tadi perintah untuk misalnya berwajah manis. Kemudian apa? Di antara sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi kerjakan dalam rumah? Ditanya Ibunda Aisyah seperti itu. Beliau mengerjakan pekerjaan rumah, membantu para istri. Nah, termasuk kita seperti itu. Di saat kita libur misalnya, ya, bagi yang ya, laki-laki bekerja mungkin sibuk. Pas kita off libur, coba kita bantu pekerjaan istri kita. Datang ke dapur, bantu masak. Syukur-syukur istrinya disuruh nggak usah masak. Hari ini saya libur, kamu nggak usah masak lah, aku yang masak. Misalnya, atau minimal masak bareng. Kalau kita nggak bisa nyuciin piring semua, kita nggak punya pembantu misalnya. Nggak bisa nyuci piring semua, cucilah sebagian aja. Sebagian meringankan. Itu termasuk di antara apa? Kita melakukan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak tidak dilakukan oleh para suami. Sunnah beliau apa? Dia membantu para istri misalnya. Nah ini kita sebelum memperbaiki diri istri kita, perbaiki dulu diri kita coba. Ya, perbaiki diri kita dulu sebagai seorang suami. Menjadi seorang hamba tadi beragam baik. Yang pertama menjadi hamba yang bertakwa, takut kepada Allah. Di situ Allah memberikan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, termasuk jalan keluar bagaimana menjadi istri, untuk menjadi istri yang baik. Kalau kitanya jauh dari takwa ya repot. Siapa yang mau menolong? Siapa yang memberikan jalan keluar? Istri itu nanti kalau kita bicara tentang wanita, wanita itu juga sendiri di situ ada wanita itu kompleks karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita lihat ya,
Setelah faktor kita persingkat ya. Ini faktor istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadila, almar'atu kadila. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Dalam hadis yang lain, uh, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dalam hadis yang lain, perempuan itu seperti tulang rusuk. Maksudnya apa? Perempuan itu bengkok. Ini perlu, ini setelah kita selesai tentang kita. Sekarang kita bicara rintangan yang ada adalah karakter wanita sendiri. Karakter wanita itu bengkok. Maksudnya apa? Dia itu bukan seorang yang lurus loh. Cenderung untuk menyimpang. Cenderung untuk salah. Perempuan itu apa? Saya ulangi lagi. Bengkok maksudnya gimana? Cenderung salah. Cenderung berbuat salah. Sedangkan manusia aja, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu berbuat salah. Bayangkan. Nabi SAW aja mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah. Tapi wanita lebih lagi. Karena apa? Dikatakan Nabi SAW seperti tulang rusuk. Dan dia tercipta dari tulang rusuk. Dia itu bengkok. Nah, itu yang perlu kita camkan. Jangan sekali-kali kita mendambakan sesuatu yang sempurna dari mereka. Nggak akan. Jalan Quran cuma cerai, cuma satu itu aja. Kalau orang ada yang pengen lurus itu nggak ada. Karena Nabi juga mengatakan demikian. Fa'in dhahabta antukimu, begitu ya. Laka sarta, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. إذا ذهبت تقيمه كسرته Iya, وكسرها الطلاق. akal itu. Kalau kamu meluruskannya dengan paksa, kalian akan mematahkannya, yaitu maksudnya ya kalau kalian pengen dia itu lurus, nggak akan ada, kalian akan cerai. Terus jalan keluarnya gimana? Nah itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian mendidik istri, kalian jangan tergesa-gesa mengharapkan hasilnya. Kalau kalian paksa, kalian ingin segera mengambil langsung cek lurus, tiba-tiba lurus, nggak akan bisa. Yaitu apa? Isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan kesabaran, harus sabar. Kuncinya ini, harus sabar. Sabar dengan akhlak mereka, sabar dengan kekurangan mereka, sabar dengan kesalahan mereka. Kalau laki-laki tidak punya sifat pemaaf, apa yang terjadi? Tadi, kasar taha. Apa tadi? Kasar tahu atau kasar tahu? Kalian akan كسرته kan balik ke tahu. dhila. Dhila Kalian itu kan akan balik ke kalian akan mematahkannya. Pematahkannya kalian akan cerai. Dan itu memang sebab kebanyakan perceraian itu terjadi kan. Yang laki-laki nggak sabar. Nah, perempuannya kalau ayo ayo pengen ceraikan aku apa. Kalau kitanya diam aja udah sabar aja. Ya tetap nggak cerai. Sabar aja. Tapi jangan kita biarkan dia bengkok. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa itu? Apa? Wastausu bin nisa'i khairan. Dan berilah nasihat kepada para wanita itu dengan kebaikan. Terus dinasihati terus. Nanti dinasihati dia lupa, dinasihati dia lupa. Itu kayak gitu itu biasa. Aduh terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ini jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan hasilnya. Itu tantangan dari eh, sifat wanita ya. Jadi dia punya karakter aja seperti itu. Ya, itu baru dari dia aja. Belum sekarang tantangan lebih banyak lagi dari luar eksternal. Ya, tantangan kita apa? Medsos, pengaruh medsos, pengaruh medsos. Belum lagi dari mungkin lingkungan yang lainnya.
background dia, dari keluarga dia, lingkungan dia, pergaulan dia, teman-temannya, memberikan pengaruh. Ini semua perlu kita untuk berusaha berusaha apa eh, membimbing dia dalam medsos, pergaulan dengan keluarga dia jika jika keluarganya itu tidak mendukung ke arah itu, dan ke teman-temannya. Memilihkan teman-teman. Ya, kita itu sebagai suami memilihkan teman-temannya. Misalnya dia mau mau main ke rumahnya si A. Saya pengen main ke rumah si A. Kita harus tahu si A siapa. Kalau kira-kira nggak bagus, jangan. Udah, kamu jangan main sama si itu. Kita yang mengarahkan, memilihkan teman-teman yang baik bagi istri kita. Apa teman-teman yang bisa mendukung dan semangat dalam memperbaiki agama dia. Dalam masalah medsos gimana? Nah, kita harus ngikutin medsos dia. Dia follow ke siapa? Dia followernya siapa? Kita harus tahu. Caranya gimana? Oh, gini caranya. Kalau kita itu nggak cuma nonton pengajian bareng, tapi pas menikmati medsos, kita kita itu ikut ikut menikmati medsos bareng sama dia. Pas dia buka Instagram, ya kita jangan buka Instagram kita sendiri aja, gini enggak. Kita itu suatu waktu, nggak selalu, tapi ada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang itu kita itu buka medsos bareng sama dia. Dia buka medsos dia, kita ikut. Dan daripada sekarang karena ya sini jadi patung, ya udah kita ikut aja, sama-sama nikmati medsos dengan handphone dia. Jadi kita tahu dia itu follow siapa. Pas dia buka IG, gitu. Tahu dia, atau dia Facebook atau WhatsApp, biarin aja kita ikut ikut nimbrung. Dia lagi menikmati internet itu, kita ikuti aja, ikut bareng-bareng nikmati internet bersama. Ini perlu, karena kita butuh mengontrol itu. Apa yang dia itu searchingnya, lihat namanya di internet di apa, udah, kalau perlu bareng-bareng. Jadi kita tahu, oh dia follow ini, dia ngeliat ini. Ya, itu kemudian nanti kita diskusi di oh, ini jauh, nggak usah di follow, ini jelek, misalnya. Nah, gitu kita tahu. Tapi kalau kita nggak pernah harus sama dia, kita nggak tahu. Itu follower itu akan dipengaruhi oleh siapa yang dia itu follow itu. Dan kita sebagai suami nggak tahu harus pilih. Zaman sekarang ini berat, karena itu akan mempengaruhi dia, ya, mempengaruhi istri kita. Ya itu tantangan-tantangan. Kemudian juga ini tantangan lain itu, selain itu ada beberapa masih sih ya, ya tentang pemikiran-pemikiran orang Barat tentang persamaan gender. Terus sekarang wanita bekerja juga, wanita punya penghasilan. Ini nanti tantangannya tambah berat sih. Kalau istri kita punya penghasilan. Jadi secara syariat, kalau istri punya penghasilan, kalau istri sampai bekerja, sebetulnya haknya sebagai istri itu berkurang. Tidak sama dengan istri yang full, ya, yang full dengan kita. Sebentar. Pak, buru-buru, Pak. Nah, saya sampaikan di sini misalnya ya. Seorang suami itu menjadi pemimpin kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Ya kan? Wa bima anfaqu, betul enggak? Wa bima anfaqu, eh, jadi wa bima, ya min sebentar, amwalihim. min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi para lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Ya, pemimpin para wanita.
Ya, dikarenakan Allah memberikan keutamaan yang satu atas yang lainnya. Berupa laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih, ya, mendahulukan akal daripada pikir, daripada perasaan. Sedangkan perempuan ini kebalik. Perasaan dulu, baru akal. Itu kita harus tahu. Karena memang tugasnya beda. Laki-laki tugasnya mencari nafkah, dia harus mendahulukan akalnya. Perempuan merawat anak-anak kecil, makanya perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Dan tadi Allah katakan, dan dikarenakan para lelaki ini menginfakkan min amwalihim, dari sebagian hartanya diinfakkan kepada istrinya itu. Jadi memang kalau perempuan itu punya penghasilan sendiri, nanti ini lebih akan jadi tantangan lagi. Karena mungkin sifat ngeyelnya akan bertambah. Oh enggak, kerja aja bisa ngeyel dia. Apalagi dia punya penghasilan. Ya. Bisa tambah ngeyelnya, bisa bertambah. Jadi ini hal-hal yang kalau tidak dilandasi dengan agama yang kuat, ya ini tambah repot. Karena bagaimanapun para wanita ini, para istri ini adalah guru pertama anak-anak kita. Coba anak-anak kita ketika kecil, yang pertama ngajarin bicara aja. Apa bapaknya? Enggak. Istri kita yang pertama kali ngajari dia itu bicara. Dan karakter istri inilah itu akan ditularkan ke anak-anaknya. Kemudian setelah dia besar pun, dia sekolah, iya sekolah itu belajar matematika, belajar umum gitu. Tapi dalam masalah kehidupan, siapa dia? Anak-anak kita belajar sama siapa itu? Bapaknya dan ibunya. Tapi bapaknya sibuk bekerja. Dia lebih banyak curhat ke ibunya. Dia kan belajar dari ibunya. Bagaimana memutuskan suatu masalah dalam kehidupan dia. Pertama, anak kita kan belajar pada ibunya. Jadi, sedangkan istri kita tuh dia sendiri bengkok. Kalau nggak kita didik dengan baik, gimana nanti anak-anak kita? Cenderung salah sama perempuan. Jadi, maka ini urgent sekali ini. Kalau kita ingin punya anak-anak yang punya karakter, anak-anak yang soleh solihah, mempunyai ilmu, ibunya juga harus punya ilmu. Ibunya punya ilmu dari mana? Suaminya yang mendidik dan mendukung ke arah itu. Oke, sampai di situ ini enggak ada yang ada masukan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Udah cukup? Ikhlas? Enggak ada ya. Enggak ada. Baiklah, akan saya tutup. Ini mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menutup kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menutup dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi. Ini dalam hadis yang dibawakan Al-Mundhiri, dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, wa khiyarukum linisaihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang paling sempurna iman seorang mukmin, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian beliau menyambung dengan bagaimana siapa yang terbaik itu, yang terbaik akhlaknya siapa? Khiyarukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada para wanita kalian. Siapa? Ya, perempuan-perempuan di sekitar dia, ibunya, istrinya, adik-adik perempuannya. Karena mereka ini orang-orang yang
Wanita orang-orang yang lemah, ya. Secara fisik ya juga lemah, secara ekonomi juga lemah, dan laki-laki suami memiliki kekuasaan penuh kepada istrinya, bisa berbuat apa saja. Satu, dia bisa berbuat apa saja. Seandainya dia bisa berbuat apa saja kepada istrinya, itu tidak akan diketahui orang lain. Bisa dia sembunyikan. Yang ketiga, dia 24 jam bersama istrinya. Dia bisa berpura-pura baik, berakhlak baik kepada tetangganya, orang lain tidak melihat dia, yang ketemu hanya mungkin dalam sehari berapa menit. Adapun kepada istrinya 24 jam, tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Maka orang yang betul-betul baik, itu yang dia baik kepada istrinya. Yang istrinya mengatakan orang suami saya ini orang baik, berarti itu benar. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, itulah cerminan dari akhlak yang baik, bukti dari iman dia, iman yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Ya. Dan insya Allah dengan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan menjadikan diri kita sebagai qudwah atau contoh, ya, berdoa kepada Allah jadikan kita sebagai contoh. Misalnya kita bangun pagi, ya suami kalau subuhnya kesiangan terus, gimana dia mau didik istrinya? Nggak akan bisa. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.